Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Peserta. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil penyusunan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk sistem e-commerce berbasis web dengan konsep marketplace. Di sini saya akan eh, memperkenalkan diri. Nama saya Keviano Alessandro Del Piero dan rekan saya Farhan Cipta Nugraha dan Rizna Brilian Kadafi. Eh, saya akan membacakan pertama-tama pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan perdagangan. Saat ini, proses jual beli tidak lagi harus dilakukan secara langsung di lokasi tertentu, tetapi dapat dilakukan secara online melalui berbagai platform digital. Kondisi ini membuat aktivitas bisnis menjadi lebih fleksibel, cepat, dan mampu menjangkau konsumen yang lebih luas. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah marketplace. Marketplace merupakan platform yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu sistem yang terintegrasi. Melalui marketplace, penjual dapat menawarkan produk mereka kepada banyak calon pelanggan, sedangkan pembeli dapat dengan mudah mencari, membandingkan, dan membeli produk sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, marketplace juga menyediakan berbagai fitur pendukung seperti pengelolaan produk, manajemen pesanan, pencatatan transaksi, dan pemantauan aktivitas bisnis melalui dashboard. Meskipun perkembangan marketplace di Indonesia sangat pesat, masih terdapat banyak pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, yang belum memiliki sistem pengelolaan bisnis yang terorganisir. Sebagian besar masih menggunakan metode pencatatan manual atau sistem sederhana yang belum terintegrasi. Akibatnya, proses pengelolaan data produk, transaksi, penjualan, serta pemantauan stok seringkali kurang efisien dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan sebuah sistem e-commerce berbasis web yang mampu mengintegrasikan berbagai proses bisnis ke dalam satu platform. Sistem yang dirancang tidak hanya berfungsi sebagai media transaksi jual beli, tetapi juga menyediakan fitur manajemen produk, pengelolaan pesanan, proses pembayaran, serta dashboard admin yang dapat digunakan untuk memantau dan menganalisis data bisnis secara lebih efektif. Untuk memastikan bahwa sistem yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka diperlukan dokumen kebutuhan perangkat lunak dan SKPL. Dokumen ini berisi sistem yang harus dipenuhi selama proses pengembangan. Oleh karena itu, dokumen SKPL ini disusun sebagai pedoman dan proses analisis perancangan, implementasi, hingga pengujian sistem e-commerce marketplace. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Krishna. Baik, saya izin untuk keluar Zoom dulu. Saat ini dikarenakan saya sedang menemani orang tua saya yang sedang di rumah sakit. Terima kasih. Oke, baik. Tadi itu penjelasan dari rekan saya itu saudara Kevin, yang dimana dia izin live dari Zoom ini karena ada orang tuanya mau operasi ya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang use case diagram. Untuk saudara paham bisa diperbesar itu saudara gambarnya. Baik, di sini ada tiga aktor ya. Tiga aktor utama yang dimana itu ada pelanggan, admin, dan penjual. Yang dimana nanti itu pelanggan harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk melakukan transaksi ataupun membeli atau menjual. Yang dimanapun di sini ada tiga aktor utama tersebut harus melakukan login terlebih dahulu
untuk dapat mengakses semua fitur yang ada. Ya, di mana pelanggan itu bisa melihat, mencari produk, melihat detail produk, menambah keranjang, dan check out. Yang di mana check out ini bersifat include terhadap dua fitur. Yang di mana fitur pertama itu adalah pelanggan harus memilih pengirim terlebih dahulu sebelum melakukan check out, dan pelanggan juga harus memilih isi alamat terlebih dahulu sebelum melakukan check out. Yang di mana pelanggan akan melakukan pembayaran. Di sini pembayaran akan dilakukan verifikasi oleh si admin. Dia akan mengecek apakah pembayaran itu sudah valid atau belum. Jika sudah valid, akan dikonfirmasi. Jika belum, akan ditampilkan transaksi gagal. Di sini pun pelanggan dapat melihat status pesanan dan dapat memberikan ulasan, yang dimana sifatnya itu opsional, extend, yang dimana melakukan pemesanan ini, melakukan ulasan itu harus melakukan pemesanan terlebih dahulu dan melakukan check out terlebih dahulu. Lalu di admin itu dapat mengelola user, yang dimana dia dapat menambah penjual ataupun menghapus user dan memonitoring transaksi untuk melakukan validasi sudah melakukan pembayaran atau belum. Selanjutnya penjual itu dapat produk, yang dimana dia dapat menambah, hapus, mengedit produk, dan sebagainya. Penjual juga dapat melihat pesanan dan memproses pesanan tersebut, yang dimana sifatnya ini include ya, berarti yaitu wajib lakukan pengemasan barang terlebih dahulu dan mengirim barang tersebut untuk melakukan proses pemesanan. Oke, selanjutnya. Baik, di sini mungkin dilanjutkan oleh saudara Farhan, yang dimana tugasnya itu adalah menjelaskan tentang diagram activity. Saudara Farhan, dipersilakan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang skenario-nya. Ini merupakan tabel skenario untuk dari login dan logout. Baik, kita masuk ke diagramnya saja langsung. Untuk diagramnya itu dimulai dari membuka aplikasi untuk pengguna. Kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Setelah menampilkan halaman login, nanti pengguna bisa memilih opsi login. Kemudian opsi loginnya itu memasukkan akun Google. Setelah masuk akun Google, nanti dia akan meminta untuk verifikasi nomor HP. Kemudian dia akan mengecek validasi. Kalau valid, dia akan lanjut. Sedangkan kalau invalid, dia akan menampilkan pesan nomor HP yang dimasukkan salah. Lalu kembali lagi ke meminta untuk verifikasi nomor HP. Namun, kalau jika berhasil, dia akan menampilkan halaman dashboard dan lanjut dan user lanjut menekan tombol menu akun. Kemudian untuk logoutnya, user bisa menekan tombol setting, kemudian memilih untuk menekan tombol logout, namun kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Jika berhasil, setelah itu user berhasil melakukan logout, yang hasilnya akan menampilkan halaman login seperti pada awal ini. Mungkin itu saja untuk diagram activity-nya. Untuk diagram sequence-nya bisa dilanjutkan dengan saudara Krisna. Baik, terima kasih saudara Farhan. Di sini saya akan melanjutkan diagram sequence. Bisa di zoom. Baik, di situ kan ada pengguna, login, user, dan user. Yang dimana aktor utama itu adalah pengguna. Dia akan membuka aplikasi dan melakukan pilihan login. Di pilihan login tersebut, UI UX-nya itu akan menampilkan halaman login. Lalu, si pengguna akan memasukkan akun Google. Di mana setelah memasukkan akun Google,
UI UX itu akan melakukan validasi username ataupun password. Dan di sini akan masuk ke dalam database, yang dimana akan dicek validasinya itu. Jika valid, akan menampilkan pesan Anda berhasil login, namun jika gagal, pesan yang akan ditampilkan adalah silakan memasukkan ulang username ataupun password. Yang dimana nanti ketika setelah login, itu akan menampilkan halaman dashboard utama. Namun, jika tidak valid tadi, dia akan masuk ke halaman login ulang. Baik, selanjutnya untuk diagram activity selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Farhan. Baiklah, untuk selanjutnya itu saya ingin memperlihatkan skenario dari lihat produk. Di sini lihat produk ada aktornya dua, yaitu tiga, ada admin, pelanggan, dan penjual. Kemudian kita langsung masuk aja ke diagramnya. Di sini notabene-nya pengguna itu pengguna dalam artian admin dan pelanggan. Baiklah, di sini pengguna bisa langsung membuka aplikasi. Kemudian setelah membuka aplikasi, sistem akan menampilkan homepage. Setelah itu pengguna mencari produk. Setelah mencari produk, dia akan memilih produk tersebut. Kemudian produk tersebut akan menampilkan rincian dari produknya. Mungkin itu saja untuk diagram activity-nya. Untuk diagram sequence-nya lagi nanti akan dijelaskan oleh saudara saya yaitu Krisna. Baik, terima kasih Saudara Farhan atas penjelasannya tersebut. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang diagram sequence. Itu Saudara Farhan bisa di zoom itu. Oke, baik ya. Di sini pertama-tama pengguna akan melakukan buka halaman daftar produk, yang dimana nanti UI yang itu akan melakukan request daftar produk ke dalam validasinya, yang akan diverifikasi data tersebut ke dalam database. Selanjutnya, di dalam database itu akan ditambahkan daftar produk dan masuk ke list produknya apa saja. Nanti akan ditampilkan ke dalam dashboard pengguna. Tolong ke bawah. Di situ pengguna akan melakukan cari atau filter produk, yang dimana itu nanti akan masuk ke search produk dengan kata kuncinya itu apa. Di dalam database itu akan mencari dari kata kunci yang dimasukkan oleh si pengguna, dan dicari hasil pencarian itu apa, memunculkan hasilnya, dan tampilan hasil pencarian tersebut akan ditampilkan ke dalam dashboard si pengguna tadi. Lalu si pengguna bisa pilih produk dengan get data produk dengan ID. Di situ nanti database-nya akan memilih detail produknya itu sesuai ID-nya tersebut. Detail produknya ditampilkan, dan detail produknya itu akan menampilkan nama, harga, dan deskripsi serta gambar yang dicari tersebut. Baik, mungkin itu saja dari diagram sequence-nya. Akan dilanjutkan kembali oleh Saudara Farhan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan untuk skenario dari diagram activity-nya, yaitu di sini aktornya pembeli dan sistem, dan nama use case-nya itu tambah keranjang. Baiklah, masuk ke tabel diagram activity-nya. Di sini pembeli memulai untuk membuka halaman produk. Setelah membuka halaman produk, sistem akan menampilkan produk dan stok yang tersedia. Kemudian pembeli memilih produk, jumlah, dan warna. Setelah dia memilih, dia akan sistem user akan mengklik tombol keranjang. Setelah mengklik tombol keranjang, sistem akan memindahkan produk ke keranjang dan menampilkan pesan berhasil ditambah ke keranjang. Mungkin itu saja untuk diagram activity-nya. Untuk diagram sequence-nya dari tambah keranjang akan dijelaskan dengan saudara saya yaitu Krisna. Baik, terima kasih Saudara Farhan. Di sini saya akan menjelaskan diagram sequence tentang tambah keranjang, yang dimana aktor utama itu adalah pembeli, di mana pembeli ini akan membuka halaman daftar produk, lalu
di situ adalah UX-nya tentang keranjang. Nanti di UI UX-nya itu melakukan get produk, dan ditambah keranjang itu akan memilih produk dan stok yang tersedia. Di dalam database akan dicari produk dan stoknya itu ada berapa, dan menampilkan daftar produknya, serta akan menampilkan produk dan stok kepada si pembeli tersebut. Dan pembeli akan memilih produk, jumlah, dan warna. Di situ akan masuk ke tambah keranjang dengan ID produknya apa, jumlahnya berapa, dan warnanya apa. Dan dicek validasinya. Jika valid, pesanan berhasil ditambahkan. Namun, jika tidak valid, pesanan gagal ditambahkan. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Dilanjutkan oleh Saudara Farhan. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan untuk diagram activity check out. Sebelum itu saya ingin sedikit menjelaskan bahwa skenario dari diagramnya itu terdapat aktor yaitu namanya aktornya itu pelanggan dan sistem. Kemudian untuk nama use case-nya itu check out. Nah, langsung masuk ke diagram activity. Di sini di diagram pembeli memulai untuk langsung membuka keranjang. Kemudian sistem akan menampilkan seluruh produk yang tersimpan. Kemudian pembeli memilih salah satu dari produk yang ingin dipilih. Kemudian sistem akan menampilkan subtotal. Kemudian pengguna pembeli memilih alamat pengiriman yang ingin dikirim dari penggunanya. Kemudian masuk ke memilih metode pembayaran. Setelah melakukan metode pembayaran, dia akan mengklik tombol checkout, kemudian melakukan transaksi pembayaran. Setelah transaksinya berhasil, dia akan menampilkan pesanan berhasil, kemudian eh, berhasil selesai. Baiklah, itu saja untuk diagram aktivitinya. Mungkin mungkin untuk diagram squash-nya bisa dijelaskan oleh Krisna. Baik, terima kasih ya Saudara Farhan. Di sini saya akan menjelaskan diagram sequence tentang checkout. Bisa di zoom sedikit lagi? Baik, di sini ada pembeli yang UI UX-nya itu tentang checkout, serta nama sistemnya itu nanti order, dan nama database-nya orders, yang dimana pembeli akan membuka halaman keranjang dan melakukan kit keranjang itu sesuai dengan ID usernya ya. Nanti dipilih pilihan keranjang itu sesuai ID user oleh database-nya itu. Karena setiap ID user itu berbeda. Nanti dilihat isi keranjang dan totalnya berapa, serta daftar isi dan total harganya. Lalu ditampilkan isi keranjang dan total harga tersebut. Lalu si pembeli nanti akan pilih produk dan alamat serta metode pembayaran. Lalu dihitung subtotalnya ada berapa di UI UX, dan subtotal akan ditampilkan kembali kepada si pembeli. Di sini pembeli akan klik tombol checkout, di mana itu nanti akan sistem akan melakukan buat pesanan, yang dimana masuk ke dalam database, masuk ke pesanan, dan dengan ID pesannya itu berapa, serta pesanan itu dibuat lalu ditampilkan. Pesanan berhasil. Mungkin itu saja penjelasan dari diagram sequence saya. Dilanjutkan lagi oleh Saudara Farhan. Oke, Chris, awas dulu, Chris. Baiklah, sini saya akan melanjutkan untuk metode pembayarnya dari diagram kelas. Sebelum diagram activity, maaf, dari metode pembayaran. Di sini sebelum masuk ke diagram activity-nya, saya ingin menjelaskan untuk skenario-nya. Di sini ada aktor yaitu pembeli dan sistem. Untuk namanya metode pembayaran. Nah, kita masuk saja langsung ke diagram activity-nya. Di sini untuk diagram activity-nya dimulai dari pembeli melakukan eh pembeli memulai masuk ke halaman metode pembayaran. Kemudian sistem akan menampilkan daftar metode pembayarannya. Kemudian pembeli memilih metode pembayaran yang akan dibayar. Kemudian pembeli akan menekan tombol konfirmasi dan sistem akan menyimpan metode pembayaran tersebut. Kemudian menampilkan instruksi pembayaran sesuai metode yang dipilih.
Baik, itu saja untuk diagram activity-nya. Di sini untuk diagram sequence-nya akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu saudara Krisna. Baik, di sini saya akan melanjutkan diagram sequence tadi. Bisa di zoom saudara Farhan? Baik, di sini aktor utamanya itu adalah pembeli. Ya, di mana pembeli itu akan dialihkan ke halaman metode pembayaran. Yang UI UX-nya itu bernama pembayaran dengan nama sistemnya itu adalah method dan nama database itu methods. Di sini dari UI UX itu akan menampilkan get metode pembayaran. Yang dimana itu akan masuk ke dalam database. Di situ akan melakukan select metode yang tersedia. Ditampilkan di dalam database dicari itu list metodenya apa saja. Di sini metodenya itu ada transfer bank, e-wallet, dan COD. Yang nanti daftar-daftar tersebut akan ditampilkan di dashboard si pembeli. Lalu pembeli akan pilih metode pembayaran, yang dimana ketika memilih metode pembayaran pada tampilan tersebut akan menyimpan ke dalam database sesuai dengan ID pesanannya itu apa dan metodenya itu apa. Dan masuk ke dalam database itu akan diupdate pesanan dengan set metodenya itu apa. Yang lalu akan diupdate lalu tersimpan kembali. Yang setelah tersimpan akan menampilkan instruksi nomor rekening ataupun QR code. Mungkin itu saja penjelasan dari diagram sequence-nya. Dilanjutkan diagram activity oleh saudara Farhan. Baiklah, untuk selanjutnya itu ada diagram dari lihat riwayat pesanan. Sebelum masuk ke situ, saya ingin menjelaskan sedikit untuk skenario-nya, yaitu ada aktornya yaitu pembeli dan admin. Untuk nama kelasnya, nama diagramnya itu lihat riwayat pesanan. Oke, lanjut aja langsung. Di sini pembeli memulai dengan membuka halaman riwayat pesanan, kemudian sistem akan menerima permintaan menampilkan daftar riwayat. Kemudian sistem mengambil data pesanan, kemudian sistem akan memvalidasi ketersediaan data riwayatnya. Jika ada atau ya, dia akan menampilkan daftar riwayatnya. Namun jika tidak, dia akan menampilkan pesan belum ada riwayat pesanan. Mungkin itu saja untuk diagram activity-nya. Untuk diagram sequence-nya bisa dijelaskan oleh saudara Krisna. Baik, terima kasih saudara Farhan. Bisa di zoom terlebih dahulu diagram sequence-nya. Baik, di sini aktor utamanya itu adalah pembeli ya, yang dimana pembeli akan membuka halaman riwayat pesanan, yang dimana tampilan UI UX-nya itu adalah bernama riwayat dan sistemnya itu bernama order dan database bernama orders, yang dimana setelah membuka halaman tampilan riwayat pesanan itu akan get riwayat pesanan masuk ke dalam database, yang dimana akan memilih atau men-select pesanan yang di dalam database-nya itu akan terdapat data pesanan apa saja yang ada, lalu ada pesanannya itu muncul dan ditampilkan daftar pesanan itu, tampilkan daftar tanggal produk dan status pesanan. Namun jika tidak ada daftar pesanan ataupun kosong, berarti dia belum ada riwayat pesanan dan ditampilkan pesan kosong. Namun jika error, akan ditampilkan gagal muatan data, yang dimana menampilkan pesanan error. Mungkin itu saja penjelasan dari saya diagram sequence-nya. Dilanjutkan oleh saudara Farhan. Baiklah, untuk selanjutnya di sini ada diagram dari proses pesanan. Sebelum masuk ke sana, saya ingin menjelaskan untuk skenario-nya, yaitu aktornya ada pembeli dan sistem. Untuk nama diagramnya itu proses pesanan. Baiklah, masuk langsung ke diagram. Untuk langsung saja pembeli memulai pesanan. Setelah itu sistem akan menerima pesanan tersebut dan meminta pembeli untuk melakukan pembayaran. Kemudian user atau pembeli melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, dia akan memverifikasi pembayaran. Jika valid, dia akan lanjut. Namun jika invalid, dia akan menampil pesan
proses pembayaran gagal dan kembali untuk meminta pembeli untuk melakukan pembayaran. Namun jika berhasil ia akan lanjut dan menampilkan pesan berhasil dan menampilkan pesan telah berhasil dilakukan. Mungkin itu saja untuk diagram aktivitinya. Untuk diagram sequence-nya bisa Saudara Krisna untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Saudara Farhan. Di sini saya akan melanjutkan tentang diagram sequence-nya, yang dimana itu proses pesanan. Bisa di zoom terlebih dahulu. Saudara Farhan bisa di zoom terlebih dahulu. Baik. Di sini akte utamanya itu adalah pembeli ya. Yang dimana nanti pembeli itu akan melakukan mulai pesanan itu setelah check out ya. Yang dimana UI UX-nya bernama pesan, proses, dan sistemnya itu bernama order, dan database bernama orders. Yang dimana itu nanti dibuat pesanan, lalu masuk ke dalam database, masukkan pesanan dengan status masih menunggu di dalam database tersebut, yang dimana akan dicari ID pesannya itu apa, dan pesanan diterima, dan meminta pembeli melakukan pembayaran. Lalu si pembeli akan lakukan pembayaran dengan verifikasi pembayaran sesuai dengan ID pesanan tersebut. Lalu diselect atau dipilih dan validasi pembayaran, yang dimana akan menampilkan status pembayaran itu. Jika valid, pesanan berhasil, dan menampilkan pesanan berhasil diproses. Namun jika gagal, proses pembayaran gagal dan ditampilkan pesan. Dari diagram sequence proses pesanan ini dilanjutkan lagi oleh Saudara Farhan. Setelah untuk selanjutnya itu di sini ada diagram konfirmasi pembayaran. Sebelum masuk ke diagramnya, di sini saya ingin menjelaskan skenario dari konfirmasi dari pembayarannya. Di sini ada aktornya yaitu admin dan sistem. Untuk namanya adalah konfirmasi pembayaran. Kemudian masuk saja langsung ke diagram activity. Di sini admin memulai untuk lihat daftar pesanan yang masuk, kemudian memilih pesanan. Terus sistem akan menampilkan detail pesanan. Kemudian user akan melakukan konfirmasi pesanan. Kemudian sistem akan mengecek validasi. Jika berhasil, ia akan lanjut. Namun jika tidak invalid, ia akan pesanan akan gagal dikonfirmasi dan menampilkan pesanan tidak dapat dikirim dan balik ke memberi informasi ke pembeli bahwa pesanan telah ditolak. Namun jika berhasil, ia akan pesanan siap dikirim dan menampilkan pesanan berhasil dikonfirmasi. Mungkin itu saja untuk diagram aktivitinya. Untuk diagram sequence-nya akan dijelaskan dengan Saudara Krisna. Baik, terima kasih Saudara Farhan. Di sini saya akan menjelaskan diagram sequence tentang konfirmasi pembayaran, di mana akte utama itu sekarang adalah admin, di mana admin akan buka halaman daftar pesanan yang masuk, yang itu UI/UX-nya bernama konfirmasi, dan sistem bernama payment, serta database itu bernama payments. Ya, setelah membuka daftar pesanan yang masuk, itu akan masuk ke dalam sistem get pesanan belum dikonfirmasi. Lalu akan diselect pesanan dengan status depending, dan di dalam database akan dicari daftar pesanan apa saja dan dicari list pesanan itu apa. Serta setelah itu semua terjadi, akan ditampilkan daftar pesanan itu kepada si pembeli yang mau untuk admin. Di sini akan dipilih pesanannya dengan get detail pesanan sesuai dengan ID. Lalu diselect daftar detail pesanan dengan detail pesannya itu apa saja, lalu ditampilkan detail pesanan tersebut ke dalam admin. Yang dimana si admin akan mengklik konfirmasi pesanan, lalu konfirmasi pembayaran sesuai dengan ID user, lalu validasi update sama dengan update status konfirmasi yang akan diupdate. Jika berhasil dikonfirmasi, akan menampilkan pesanan berhasil dikonfirmasi. Namun jika update-nya itu gagal ataupun invalid, akan menampilkan status ditolak, yang dimana update-nya nanti itu pesanan ditolak dengan pesanan ditolak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya diagram sequence tentang konfirmasi pembayaran. Dilanjutkan kembali oleh Saudara Farhan. Baiklah, untuk selanjutnya itu ada diagram activity dari status pengiriman. Di sini sebelum masuk ke diagramnya, saya ingin menjelaskan sedikit untuk skenario-nya. Di sini skenario-nya ada aktor yaitu penjual dan nama
nama diagramnya itu status pengiriman. Masuk ke diagram activity-nya, di sini penjual memulai dengan membuka halaman riwayat pesanan. Kemudian sistem akan menampilkan daftar pesanan dan status konfirmasi. Kemudian penjual akan memilih pesanan. Setelah itu sistem akan menampilkan detail pesanan. Kemudian penjual mengubah status pengiriman dan sistem akan menyimpan perubahan datanya dan status berhasil diperbarui oleh sistem. Mungkin itu saja yang aktivitas dari diagram aktivitas dari status pengiriman. Untuk diagram sequence-nya akan dilanjutkan dengan Saudara Krisna. Baik, terima kasih Saudara Farhan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang diagram sequence yang dimana itu status pengiriman. Dan di sini terdapat aktor utama itu admin dengan UI UX-nya itu pengirim serta sistemnya itu bernama send dan database bernama sense. Yang dimana admin nanti akan membuka halaman web pesanan. Yang di situ nanti sistem akan menerima pesan, get pesan konfirmasi, lalu akan diselect pesanan status yang sudah dikonfirmasi tersebut. Dan si database-nya itu akan mencari data pesanannya siap dikirim. Lalu dicarilah list pesanan tersebutnya apa dan ditampilkan untuk pesanan dan statusnya itu. Lalu si admin itu akan pilih pesanan dengan sistemnya itu akan get total pesanan sesuai dengan ID. Di sini database akan men-search total pesanan yang akan dicari detailnya itu apa saja dan ditambahkan data pesanan tersebut. Lalu mengubah status pengiriman dengan legasi tersebut, yang dimana dari sistem akan mengupdate status pesanan sesuai dengan ID, status, dan legasi. Yang di sini dalam database akan diupdate statusnya tersebut dikirim ataupun selesai dan diupdate kembali dengan status yang sudah diperbarui. Jika telah diperbarui, akan mendapatkan pesan status pengiriman berhasil diperbarui. Namun jika tidak, maka tidak ada pesan yang siap dikirim maupun pesan yang ditampilkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang diagram sequence pengiriman. Selanjutnya dijelaskan diagram activity oleh Saudara Farhan. Baiklah, saya ingin melanjutkan penjelasan dari Krisna, yaitu diagram dari tambah produk. Sebelum masuk ke diagramnya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit skenario-nya, yaitu ada aktornya yaitu penjual dan sistem, kemudian namanya yaitu tambah produk. Langsung masuk aja ke diagram activity-nya. Di sini penjual memulai untuk membuka halaman produk, kemudian sistem menampilkan daftar produk dan tombol tambah produknya. Kemudian penjual akan mengklik tombol tambah produknya, kemudian sistem akan menampilkan from tambah produk. Kemudian penjual mengisi data produknya, kemudian setelah mengisi data produknya akan menekan tombol simpan. Kemudian sistem akan mengecek validasinya, jika valid akan lanjut, namun jika invalid menampilkan pesan error dan kembali ke menampilkan from tambah produk. Sebaliknya jika valid, dia akan menampilkan status diperbarui dan menampilkan pesan produk berhasil ditambahkan. Mungkin itu saja untuk diagram activity-nya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Krisna dari diagram sequence dari tambah produknya. Baik, terima kasih Saudara Farhan. Di sini saya akan lanjutkan penjelasan tentang diagram sequence tambah produk, yang dimana aktor utama itu ada admin, yang dimana admin nanti itu membuka halaman manajemen produk. Lalu di sistemnya itu nanti akan melakukan proses yang namanya get data produk sesuai dengan ID penjual, yang dimana nanti akan diselect produk dari penjual tersebut. Di dalam database tersebut akan dicari daftar produknya itu apa saja, lalu list produk dan tambah produk. Di situ akan ditampilkan daftar produknya, lalu mengklik tombol daftar produk. Nanti setelah mengklik tombol daftar produk, akan ditampilkan form tambah produk, yang dimana itu nanti disuruh isi form, yang dimana itu ada nama, deskripsi, harga, stok, gambar, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu akan mengklik tombol simpan,
Lalu sistem akan tambah produk sesuai dengan data yang telah diisi di form tersebut. Lalu pada database akan dicek validasinya masuk ke dalam produk dan diberi ID produknya itu. Dan jika berhasil, proses akan berhasil ditambahkan. Mendapatkan pesan proses berhasil ditambahkan, namun jika invalid atau tidak berhasil, harap lengkapi semua data dan kembali ke dalam form tersebut. Mungkin itu saja penjelasan diagram sequence tentang tambah produk. Selanjutnya akan dijelaskan kembali tentang hal lainnya tentang diagram activity oleh saudara Farhan. Baiklah, saya ingin melanjutkan untuk diagram kelas dari hapus produk. Di sini aktornya itu penjual dan sistem. Untuk nama kelasnya itu hapus produk. Kita lanjut saja langsung ke diagramnya untuk untuk memulai ini penjual memulai untuk membuka halaman kelola produk. Kemudian sistem akan menampilkan daftar produknya. Kemudian penjual akan memilih produk yang mau dihapus. Setelah pemilihan, penjual akan menekan tombol hapus. Kemudian konfirmasi. Sistem akan mengkonfirmasi bahwa jika mau membatalkan penghapusan atau masih melanjutkan. Jika dia membatalkan, dia akan kembali ke menampilkan daftar produknya. Namun jika dia mengkonfirmasinya, sistem akan mengirim pesan produk berhasil dihapus dan memperbarui data dari daftar produknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk diagram activity dari hapus produknya. Di sini untuk diagram sequence dari hapus produknya akan dijelaskan dari saudara Krisna. Baik, terima kasih saudara Farhan. Di sini saya akan menjelaskan diagram sequence tentang hapus produk tersebut tadi. Bisa di zoom sedikit lagi? Di mana penjual nanti akan membuka halaman kelola produk, lalu di sistemnya itu akan melakukan proses yang namanya get produk sesuai dengan ID penjual, yang dimana akan masuk ke dalam database, akan diselect produk tersebut, daftar produknya apa saja, list produknya apa, lalu ditambahkan daftar produknya itu apa saja kepada penjual, dan si penjual nanti akan memilih produk dan tekan tombol edit, lalu sistem akan memproses dengan nama get produk sesuai dengan ID produk. Baik, terima kasih saudara Farhan. Bisa ke bawah lagi sesuai dengan ID produk dan nanti akan diselect detail produknya itu apa. Detail produk pada database akan dicari data produknya itu apa dan ditambahkan detail produk dalam form. Lalu akan masuk ke dalam form itu ubah data produk, harga, nama dan lain-lain. Lalu tekan tombol simpan dan update produk sesuai dengan ID produk dan data yang telah diupdate. Nanti akan dicek di dalam database valid. Jika valid, update kumpulan produk dan diupdate. Berhasil, lalu akan menampilkan pesan yang mana pesan itu adalah produk berhasil diperbarui. Namun jika gagal ataupun invalid, akan menampilkan pesan harap lengkapi data dengan benar, lalu kembali ke form edit untuk perbaiki. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk diagram sequence tentang hapus produk. Diagram activity lain mungkin akan dijelaskan oleh saudara Farhan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan diagram terakhir yaitu diagram edit produk. Di sini sebelum saya lanjut ke diagramnya, saya ingin menjelaskan skenario-nya. Untuk skenario-nya yaitu ada aktornya yaitu penjualan sistem dan nama use case, nama diagramnya itu edit produk. Kita lanjut saja eh, ke diagramnya. Di sini penjual memulai untuk membuka halaman kelola produk. Kemudian sistem akan menampilkan daftar produknya. Kemudian penjual memilih produk yang mau diedit. Kemudian menekan tombol edit. Kemudian sistem akan menampilkan from edit dengan data lama. Kemudian penjual dapat mengubah data produk tersebut. Kemudian
setelah mengubah, penjual akan menekan tombol simpan dan produk berhasil diperbarui oleh sistem. Mungkin itu saja dari diagram activity-nya. Eh, untuk diagram sequence-nya akan dijelaskan oleh Saudara Krisna. Baik, terima kasih Saudara Farhan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Farhan, yang dimana saya akan menjelaskan tentang diagram sequence. Bisa diperbesar kembali diagramnya? Baik. Di sini aktor utama itu adalah admin ya, yang mana admin itu akan membuka halaman manajemen produk, yang dimana sistem akan melakukan proses yang namanya itu get produk sesuai dengan ID penjual, yang dimana nanti akan diselect di dalam database, yang database itu akan mencari daftar produknya itu apa dengan listnya itu apa kepada sistem juga. Nah, dan seterusnya itu akan ditampilkan daftar produknya kepada admin. Lalu si admin akan pilih produk dan tekan hapus produk, yang dimana akan muncul konfirmasi penghapusan. Tolong ke bawah kembali, Saudara Farhan. Baik, terima kasih. Nanti akan muncul pesan konfirmasi penghapusan, yang dimana si admin itu akan menyetujui konfirmasi, lalu sistem akan menghapus produk sesuai dengan ID produk. Lalu di dalam database akan di-delete dari produk, dan delete jika berhasil dihapus, produk berhasil dihapus dan berbagai daftar. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang diagram sequence ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Farhan. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan untuk diagram kelasnya. Di sini untuk diagram kelasnya adalah ada kelas induk yaitu user dengan eh, ada terdapat ID user dengan integer atau varcharnya, kemudian nama dengan varchar, email dengan varchar, kemudian yang terakhir itu ada nomor HP dengan integer. Di sini di user itu diharuskan untuk login dan login terlebih dahulu untuk melanjutkan sistemnya, dan di user ini bisa logout juga. Saya ingin menjelaskan satu terlebih dahulu. Di sini saya ingin menjelaskan bagian admin. Di sini admin merupakan inheritance dari user, yaitu anak dari user. Di sini admin dapat melakukan proses pesanan, kemudian konfirmasi pembayaran, dan lihat laporan pesanan. Untuk hubungannya itu di sini, kemudian data admin ini terhubung dengan kelas pesanan dengan relasi satu, admin dapat melakukan, tidak melakukan, atau lebih banyak melakukan pesanan. Di sini untuk kelas pesanannya itu terdapat ID pesanan dengan integer, kemudian ada tanggal pesanan dengan tanggal date, kemudian ada total harga dengan double, kemudian ada status pesanan dengan varcharnya. Kemudian dari pesanan itu bisa buat pesanan, kemudian lihat detail, kemudian yang terakhir itu ada ubah status dengan ada hubungannya dengan satu status dari status yang bersifat varchar. Dan di pesanan ini eh, ada dua kelas yang terhubung, ada tiga kelas yang terhubung. Yang pertama itu ada pembayaran. Di sini pembayaran itu ada ID pembayaran, metode dengan metode ID pembayaran tersebut dengan bersifat integer. Kemudian ada metode dengan bersifat varchar dan status pembayaran yang bersifat varchar. Dan yang terakhir itu tanggal pembayaran dengan bersifat date, tanggal. Kemudian pada pembayaran ini ada dua yang bisa dilakukan, yaitu verifikasi dan konfirmasi yang dilakukan oleh admin. Kemudian eh, ada kelas pengirim. Di sini ada ada ID pengirim dengan bersifat integer, kemudian ada untuk nomor resi varchar yang bersifat varchar, kemudian ada status pengiriman dengan bersifat varchar, kemudian di status kelas pengiriman ini ada update status yang terhubung dengan status yang bersifat varchar. Dan yang terakhir itu adalah konfirmasi agar pengiriman dapat dilakukan.
Kemudian dari pesanan yang terakhir itu ada kelas yang terhubung yaitu detail keranjang. Di sini ada jumlah yang bersifat integer, kemudian ada double, hitung, subtotal. Di sini dengan relasi eh, ke satu atau lebih. Mohon maaf juga di sini saya lupa untuk menjelaskan untuk relasi dari pengiriman juga itu satu atau lebih pesanan dapat dilakukan atau lebih pesanan dalam sistemnya. Kemudian untuk relasi yang ini juga ada lupa saya relasi pembayaran tersebut satu pesanan dapat dilakukan dengan satu pembayaran. Kemudian dari detail keranjang tersebut melanjutkan ada hubungan dari produk. Di sini hubungan dari relasi itu tersebut dari detail keranjang dari satu detail keranjang atau lebih banyak detailnya itu terhubung ke satu produk. Kemudian untuk produknya itu ada ID produk yang bersifat eh yang bersifat integer, kemudian ada nama produk yang bersifat varchar, kemudian ada harga dengan bersifat double, stok dengan integernya, kemudian deskripsi dengan varchar dan gambar dengan varchar. Dan di dalam produk ini dapat dilakukan update stok dengan hubungan relasi dari jumlah integernya. Kemudian yang kedua itu ada tampil produk. Di sini di sini ada dua kelas yang terhubung dengan pelanggan dan detail keranjang. Namun saya ingin menjelaskan dari eh, penjual dan pelanggan terlebih dahulu dengan eh, dari perspektif dari pelanggan penjual. Di sini saya ingin menjelaskan dari penjual terlebih dahulu. Di sini dapat penjual tersebut itu sama seperti admin kelas inheritance dari user. Jadi ID user, nama dan email itu nomor HP itu diturunkan dari ke ID diturunkan ke penjual. Dan di penjual ini dapat melakukan tambah produk, edit produk, hapus produk, dan update status pengiriman. Di sini ada status hubungan relasinya yaitu satu ke satu untuk keranjang. Untuk kelas keranjangnya itu ada ID keranjang dengan bersifat integer, kemudian ada total item dengan bersifat integer, dan keranjang ini dapat tambah produk dengan hubungan relasi dari produk ID produk, kemudian jumlah integer, kemudian ada warna dari vouchernya. Kemudian yang kedua itu ada dapat melakukan hapus produk dengan hubungan ID produk yang bersifat integer. Dan yang terakhir itu ada update status pengiriman. Kemudian untuk hubungan relasinya ada berhubung dengan detail keranjang dengan hubungan satu keranjang ke satu atau banyak lebih dari detail keranjangnya. Untuk detail keranjangnya itu ada jumlah yang bersifat integer dan warna bersifat varchar dan dapat ubah jumlah yang berhubungan dengan relasi jumlah integer. Dan detail keranjang tersebut ada relasinya dari satu atau lebih dari detail keranjang tersebut menuju ke produk dengan satu produk saja yang dari sebanyak sebanyak detail produk tersebut hanya satu produk yang akan dihasilkan. Dan ada kelas pelanggan yaitu sama seperti kelas admin dan penjual yang bersifat inheritance dari user atau turunan dari kelas user. Di sini di pelanggan ada tambahan yaitu alamat agar pelanggan dapat mengajukan alamat yang mau dikirim pesanannya itu. Kemudian ada eh, yang bisa dilakukan yaitu edit produk, hapus produk, dan update status pengiriman. Dan di sini untuk relasinya itu satu pelanggan tidak melakukan atau dapat melakukan lebih banyak atau tidak bisa dihitung produknya. Untuk produknya itu yang seperti saya jelaskan sebelumnya ada ID produk,
dan sampai gambar dengan bersifat fatal. Mungkin eh, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kelas diagramnya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Dan pada mohon saya mohon ampun. Eh, saya tutup langsung presentasi presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.